Usai mengkritik Kajati yang berbahasa Sunda saat rapat, Arteria Dahlan tak gentar. Politikus PDI Perjuangan tersebut mempersilahkan pihak yang keberatan untuk mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Inilah kritik yang disampaikan anggota Komisi 3 fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan saat rapat dengan Jaksa Agung. Arteria keberatan dengan aksi Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Menurut Arteria, tindakan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran. Tak tinggal diam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil geram dengan pernyataan Arteria. Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang sudah ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini. Kalau tidak nyaman, tinggal disampaikan sederhana itu ya. Tapi kalau bentuknya meminta untuk diberhentikan jabatan, menurut saya terlalu berlebihan. Nada keberatan juga datang dari budayawan Budi Dalton. Melalui Instagramnya, Budi Dalton menayangkan pernyataan Arteria Dahlan. Percuma rakyat mengembar-gemborkan toleransi, lalu persatuan. Wakil rakyat nagerasis gitu, lagi pula di dalam sebuah rapat tuh juga banyak yang memakai istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa daerah lainnya. Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalau yang berbahasa lain tidak. Sadar pernyataan dirinya mendapat respon negatif, Arteria meminta masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD apabila tidak terima dengan pernyataan yang dianggap menyinggung warga Sunda. Kita akan bahas isu ini bersama dengan budayawan Sunda, Budi Dalton. Assalamualaikum, selamat malam Kang Budi. Selamat malam Kang. Aduh, waalaikumsalam. Kumaha damang, Kang Budi? Nggak takut pakai bahasa Sunda wawancara saya. Kenapa harus takut, Kang? Loh, nanti ada yang minta diganti lagi nih hostnya. Bahasa Sunda. Nggak apa-apa, Kang. Kalau itu Sehat. kita kan obrolan asik saja, nggak sampai ke DPR. Lagi pula saya nggak bisa menutupi asal-muasal pendidikan saya dari tanah Pasundan, Kang. Ini sebagai bentuk penghormatan saya. Kang Budi, Anda termasuk yang begitu reaksioner. Termasuk Kang Budi sampai bilang ini Bang Arteria ini rasis. Mengapa sampai anggapannya seperti itu, Kang? Ya, sebetulnya gini ya. Mungkin bakal ada pembenaran lagi mengenai konteks narasi rasis tadi ya. Tapi kalaupun tidak, kan ini menuju ke rasis tadi gitu. Nah, juga sangat kaget saat itu karena ada yang diucapkannya itu berkaitan dengan bahasa Sunda gitu. Yang menurut saya tidak ada konteksnya mungkin ya di dalam rapat itu. Kalau memang kinerja Kajati ini kurang baik ya, saya pikir seorang anggota dewan itu lebih bisa tajam gitu untuk menyoroti masalah kinerjanya saja, tidak melebar ke hal-hal lain gitu, Kang. Oke, Kang. Tapi begini, Kang, menurut Akang apa sih yang sangat mengecewakan dari yang disampaikan oleh sosok Arteria Dahlan? Ya, oke, gini. Tadi juga ada kumpulan beberapa teman, orang-orang tua, khususnya di Kota Bandung, yang mungkin di tempat lain juga ada. Poinnya sebetulnya ada pernyataan mengenai ada seorang Kajati yang berbahasa Sunda gitu ya, lalu diminta untuk profesional, dan ada yang sangat tegas sekali, ini kan Indonesia. Nah, ini ada satu yang yang sangat tajam bahwa artinya mungkin Sunda itu bukan Indonesia. Nah, ini kan bisa dianalisa ya oleh para ahli sastra lah gitu apa yang diucapkan beliau. Kalaupun di situ ada slip tongue, seperti kita sering menonton juga lah kejadian-kejadiannya sebelumnya dari beliau gitu ya. Tidak kelihatannya juga ada bukan kesalahan bicara, itu memang saya pikir memang tujuan bicaranya ingin seperti itu. Lalu juga kan betapa kagetnya baca berita di hari tadi gitu ya,
bahwa silahkan aja lapor ke MKD gitu ya. Memang saya pikir masyarakat Sunda, walaupun saya tidak mewakili gitu ya seutuhnya, tapi saya pikir kalau permohonan maaf kayaknya juga memang sudah tidak dibutuhkan gitu. Betulnya kita sudah tidak butuh itu lagi gitu. Tapi ada hal-hal yang terlalu berlebihan saya pikir di dalam narasi yang beliau ucapkan gitu. Oke, Kang, sangat disayangkan sebetulnya kita sudah mengontak berkali-kali Pak Arteria Dahlan untuk bisa bergabung dan menyampaikan versinya dalam dialog pada malam hari ini. Tapi begini, mengenai apa yang disampaikan berbahasa Sunda di saat rapat kerja ya dengan DPR, saya terus terang nggak tahu betul gimana ceritanya, Kang Budi. Apakah itu hanya sepatah dua patah kata? Tapi dalam logika saya sih, kalau dari awal sampai akhir itu berbahasa Sunda, pasti nggak hanya Bang Arteria yang protes. Seluruh peserta rapat itu pasti protes karena otomatis nggak banyak yang ngerti, nggak semua ngerti gitu. Tapi kira-kira menurut Kang Budi apa sih di balik ini, Kang? Betul, itu pasti hal yang tidak logis gitu ya, memimpin sebuah rapat nasional lagi dengan bahasa daerah gitu ya. Nah, apalagi ditambah tadi kita mengadakan beberapa klarifikasi juga dengan katanya di rapat kerja beberapa hari yang lalu gitu, ada Komisi 3 dengan orang-orang kejaksaan lah gitu ya, ada beberapa kajati gitu. Dan kebetulan memang ada yang orang Sunda gitu. Lalu ditanyakan sebetulnya ada tidak atau apa sih yang disebutkan mengenai bahasa Sunda tadi, apakah sebuah paparan atau cuman salam atau cuman ada sedikit bahasa serapan misalnya apa kabar misalnya kumaha damang gitu ya, atau apapun gitu. Tapi tadi jawabannya katanya tidak ada yang berbahasa Sunda di situ malah. Nah, ini perlu di cross check ulang karena kalau memang betul tidak ada juga ini artinya berita bohong sebetulnya ya. Sebetulnya tidak ada gitu loh. Nah, jadi kan ini banyak sekali analisa dari teman-teman, begitu pula kita harus lebih tajam lagi lah untuk menyikapi ini kepada substansi yang akan disampaikan. Persis, Kang. Gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, juga tidak ingin tiba-tiba seenaknya gitu, masalahnya pidana misalnya. Kita juga tahu beliau seorang advokat dan lain-lain, sedang ambil sekolah sekarang di Unpad gitu ya. Beliau ahlinya gitu ya di bidang itu. Makanya kalau yang sulit untuk kita elak sebetulnya masalah perilaku kalau saya pikir. Kurang mencerminkan. Saya pikir itu anggota dewan apalagi gitu ya. Seharusnya bisa menyelesaikan masalah gitu kan, bukan membuat masalah gitu. Bukan bikin kegaduhan. Iya, Kang. Gitu, Kang, ada satu terminologi yang menarik dalam pernyataan Anda soal bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah dibandingkan dengan bahasa asing. Yang kerap kali memang istilah-istilah asing ini kan disisipkan dalam presentasi, dalam pendapat dan lain sebagainya lah. Kalau rapat kerja itu sangat familiar, biasa kita sebutkan, termasuk familiar tadi itu sebetulnya kan serapan bahasa asing. Tapi begini, Kang, menurut Akang apa sih dampak dari ini semua kalau kita mengutamakan bahasa asing tapi di sisi lain malah kita semacam mengerdilkan ya bahasa-bahasa Nusantara, bahasa-bahasa daerah? Kalau menurut saya itu mudah ditebak, artinya kita serta-merta akan kehilangan identitas sebetulnya ya. Jadi apa yang diamanatkan undang-undang itu di pasal 32 saya kalau tidak salah itu ya, mengenai bahasa dan lain-lain yang harus dijunjung tinggi berdasarkan perbedaan, toleransi dan lain-lain, itu maka akan hanya sebuah jargon saja. Karena seolah-olah tidak ada bahasa lokal atau bahasa daerah gitu yang tidak bisa diserap untuk merepresentasikan sesuatu. Kita contoh aja, contoh bangsa asing misalnya, pada saat mereka menciptakan sebuah komputer, tiba-tiba ada penggerak gini yang suka di tangan, mereka tiba-tiba memberi namanya mouse gitu. Percaya diri aja, padahal nggak ada hubungannya benda itu dengan berit gitu ya, dengan tikus tidak ada gitu. Ya, artinya bangsa Indonesia kan saya pikir alangkah baiknya dia bisa merepresentasikan bahasanya walaupun itu serapan dari bahasa daerah dibandingkan menyerap bahasa asing gitu, Kak. Luar biasa. Terima kasih, Kang. Tadi saya mulai dengan kumaha damang, saya harus mengakhiri dengan hatur nuhun, Akang Budi. Sami, Kang. Punten wilayah kalau kata. Hatur nuhun, Kang.